Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Masih Tadia Salim, NIM 2018 017130. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Sri Ayam selaku pembimbing 1 dan Ibu Kusuma Chandra Kirana selaku pembimbing 2. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Laba, Arus Kas, dan Kepemilikan Institusional untuk Memprediksi Kondisi Finansial Distress, Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Yang pertama yaitu latar belakang. Aktivitas dan kinerja suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pasar pada masa periode yang sedang berjalan. Fluktuasi kondisi ekonomi yang sulit diprediksi merupakan salah satu jurang kebangkrutan bagi perusahaan apabila tidak dapat beradaptasi dengan baik. Pada suatu perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan, salah satunya pertandanya yaitu financial distress. Berawal dari masalah keuangan yang terus-menerus dan tak terselesaikan. Financial distress adalah keadaan di mana adanya keraguan keberadaan suatu perusahaan di periode yang akan datang dikarenakan perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan menurut Mupliha tahun 2017. Menurut data yang diambil dari CNBC Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020, perkembangan industri pertambangan mengalami penurunan. Penurunan industri pertambangan ini disebabkan menurunnya produksi batubara dikarenakan batubara menurun, seperti Cina dan India mengalami penurunan permintaan impor batubara dan lebih mengutamakan penggunaan produksi batubara dalam negeri. Negara-negara lain yang menjadi pemakai batubara Indonesia seperti negara Jepang, Korea, dan Taiwan juga mengalami penurunan permintaan. Pada kondisi ini, harga batubara merosot sehingga berpengaruh pada aliran kas perusahaan, dan karena berkurangnya permintaan, otomatis laba yang dapat perusahaan juga mengalami penurunan sehingga menyebabkan rugi pada perusahaan. Hal ini tentu mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi dikarenakan perusahaan diyakini sedang berada dalam kondisi kesulitan keuangan atau yang bisa disebut financial distress. Ada pun masalah pada penelitian yaitu apakah laba, arus kas, dan kepemilikan institusional dapat digunakan untuk memprediksi kondisi finansial distress pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Selanjutnya, tinjauan pustaka teori keagenan. Teori keagenan merupakan pemisahan atau pelimpahan kekuasaan dalam pengambilan keputusan kepada agen. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan institusional. Selanjutnya, teori sinyal. Teori sinyal ini yaitu dapat memberikan informasi berupa sinyal positif atau negatif kepada para investor dilihat dari laporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan laba dan arus kas perusahaan. Kerangka pikir dan perumusan hipotesis dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis pada penelitian ini yaitu laba berpengaruh signifikan terhadap financial distress, arus kas berpengaruh signifikan terhadap financial distress, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial distress. Pada metode penelitian yaitu sampel pada penelitian ini yaitu 18 perusahaan pertambangan. Teknik pengambilan sampel dengan dokumentasi, sumber dan metode yaitu dari website www.idx.co.id dan metodenya dengan kuantitatif. Teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda, dan terakhir uji hipotesis. Indikator penelitian dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, hasil penelitian. Analisis statistik deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut. Uji asumsi klasik, uji normalitas data normal dengan nilai signifikan 0,545. Uji multikoliniaritas, tidak terjadi multikoliniaritas karena PIP semua variabel kurang dari 10 dan nilai toleransi mendekati 1. Uji heterodistisitas, tidak terjadi heterodistisitas karena seluruh variabel nilai signifikannya kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji autokorelasi, tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW sebesar 1,612. Kemudian analisis regresi berganda diperoleh hasil laba, arus kas, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap financial distress. Selanjutnya, koefisiensi determinasi diperoleh hasil variabel laba, arus kas, dan kepemilikan institusional dapat menjelaskan variabel dependen financial distress sebesar 100% yang dapat dilihat dari nilai adjusted R-square. Uji signifikan individual memperoleh hasil laba berpengaruh signifikan terhadap financial distress, arus kas berpengaruh signifikan terhadap financial distress, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap financial distress, sehingga berdasarkan data yang diolah maka diperoleh kesimpulan H1, H2, H3 diterima, hipotesis diterima atau terdukung, yang artinya laba berpengaruh signifikan terhadap financial distress, arus kas berpengaruh signifikan terhadap financial distress, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.